Assalamualaikum. Ketemu negara sudah makan. Saya sudah makan lagi sopa sahabat. Nah, kita lagi membahas mengenai sahabat dari Bunda Ken. Kita tahu kan Bunda Ken itu sosok yang baik lah. Ibaratnya saya mengenal Bunda Ken ini tahun 2018 tuh berkesan sama makanannya. Terus kemudian lambat laun mengikuti sampai 2021 ini ya beraktivitas bersama, ada kenangan baik selama Bunda Ken. Nah, di sini mumpung ada teman-teman kita, ada Tante Yu sama Om Rian Limbo. Kita akan membahas, berbincang-bincang mengenang 7 harinya Bunda Ken. Ternyata kita nggak kerasa ya sudah 7 hari ya. Dan kemarin sempat kita bikin video ya Om Rimbo ya ketika di Krusel dan Tante Yu ya surprise review waktu itu, dan Tante Yu waktu itu lagi ada kegiatan di Jogja. Nah, sekarang kita kan baru merasakan ternyata yang kemarin kita bikin videonya mengenai pulang dalam arti beliau akan pulang ke Klaten tapi ternyata Tuhan menghendaki yang lain, pulang dalam artian sesungguhnya. Nah, di sini saya mau menanyakan ke para sahabat di sini, terutama Tante Yu yang waktu itu belum sempat kita ajak podcast dan sempat waktu itu mengalami ditelepon Bunda Ken ketika hari menjelang meninggalnya nggak diangkat ya waktu itu ya? Iya, betul. Gimana kalau mengenai dari Tante Yu mengenai sosok Bunda Ken? Ya, saya sendiri secara pribadi itu mengenal sosok beliau tuh memang tidak secara pribadi yang dekat sekali, memang enggak, cuman karena efek pertemanan, jujur efek pertemanan di dalam grup dan juga dalam hal kerja ya, kita kebetulan di bidang kuliner. Saat itu sekitar 2,5 tahun yang lalu saya masih kerja, saya masih ngantor itu, beliau merupakan satu orang yang benar-benar komit dengan pekerjaannya, dengan bidangnya. Pada saat lah, betul. Sebelum itu sebenarnya kita udah sempat kenal karena kita sempat kumpul-kumpul ya di Krusel untuk teman-teman F&B gitu kan, orangnya rame. Karena memang keterbatasan waktu dari saya pribadi juga, jadi kalau teman-teman betul kita kesibukannya juga masing-masing, jadi tiap kali mungkin beliau itu suka review kemana, main kemana, sukanya itu. Saya dalam kategori jarang sekali bisa gabung, ya Mas ya, jarang sekali bisa gabung, cuman kebetulan waktu itu karena tuntutan pekerjaan dan mengharuskan kita di kantor itu untuk biasa pesan tumpeng, biasa pesan nasi box, apapun itu, karena nilai kepercayaan, makanya ini juga untuk membantu teman-teman semua juga itu saya serahkan kepada Bunda Ken. Saya telepon Bunda siang, Bunda Ken minta tolong, ini ada kerjaan dadakan, bisa minta tolong tumpeng untuk besok pagi. Siap. Bunda Ken, saya ada budget untuk makan tim, kebetulan budgetnya ngepres segini, bisa minta tolong dialokasikan. Siap. Nah, itulah saya benar-benar dari situ tuh mengenal sosok beliau adalah seorang yang benar-benar konsekuensi dengan apa yang betul. Di samping itu yang dalam hati kecil saya kebetulan karena kita tuh juga sama-sama sedikit banyak itu bergerak di bidang sosial ya Mas ya. Beliau juga merupakan menjadi sosok seorang bunda yang bisa memberikan manfaat juga bagi sesama dengan ikut aktifnya di kegiatan Jumat Berkah ya, di Kecanduan Sedekah itu. Saya lihat totalitasnya juga biasanya membuat setelah nasi box itu masih turun ya Mas ya. Masih bisa turun, berbagi juga. Masih turun. Jadi itu merupakan satu kenangan. Sedangkan di hari-hari terakhir, ya maaf kata di bulan-bulan terakhir pada saat beliau itu mau pulang ke Klaten, saya sebetulnya
kan diundang ya, karena kebetulan saya pas lagi di Jogja dan nyun sewu, saya sebenarnya tidak bersuudon, cuman waktu itu saya punya perasaan kenapa Bunda itu terlalu ngotot pengen pulang pada saat itu. Saya pikir ya nyun sewu ya, kita di luar daripada kuasa Allah ya, bahwa nggak ngono opo-opo kalau orang Jawa kayak begitu kan. Saya sempat dalam hati kecil saya seperti itu, karena ngomong sama saya awal tidak terpikirkan. Cuman batin saya kenapa, cuman pada waktu ada ya teman-teman kita yang kebetulan ada yang positif apa, kita kan suka bukan gibah, bukan rasa-rasan, tapi Bun, ayo Bun, ini gimana ya Bun ya, ayo ini ya wes aku hari ini ya, nanti sampean ini ya, anu begini. Jadi beliau itu enak sekali untuk bisa diajak kerjasama. Ya, memberikan masukan-masukan juga, karena saya juga butuh masukan juga sebagai pelaku UMKM untuk F&B ya. Jadi itu yang lebih mendekatkan kita secara personal, meskipun kita jarang ketemu, tapi kita komunikasinya ada lewat WA. Dan pada waktu di grup itu saya baca bahwa Bunda Ken itu post COVID itu berapa hari sebelumnya beliau itu kan ada menunjukkan bahwa pesanannya itu banyak gitu kan. Saya sempat mengingatkan bahwa Bun, jaga kondisi, jaga kesehatan dan kondisi seperti ini. Monggo boleh terima pesanan, sesuaikan dengan kemampuan ya toh, tetap jaga kesehatan. Tenang aja, ada yang bantu dan bla bla. Oke, karena kita memang melihat bahwa background beliau, sosok beliau pada waktu ada di Surabaya kan memang ya single factor yang jalan sendiri. Itu. Jadi saya cukup percaya, cuman sedikit khawatir gitu kan pada saat baca di grup itu bahwa beliau positif. Saya cukup kaget, cuman saya yakin bahwa beliau bisa sembuh, beliau bisa sehat kembali. Tangguh ya. Cuman karena ada beberapa teman yang saya memang langsung wapri, saya tanya kondisi yang sebenarnya itu sampai sejauh ini bagaimana. Saya cukup kaget pada saat tahu beliau itu ada di ICU. Tapi selang beberapa hari kemudian dengar berita kalau beliau sempat keluar ya Mas ya. Keluar dari ICU. Sempat membaik. Sempat membaik. Itu pada waktu di ICU saya komunikasi sama teman-teman dan saya WA wapri juga kepada beliau. Saya tanya, Bun, gimana kondisinya? Kok bisa? Ayo semangat. Itu masih belum dijawab. Nah, pada tanggal 25 sebelum beliau wafat, 25 Juni ya Mas ya? 25 Juni ya. Itu tiba-tiba itu beliau ada video call ke saya sampai 4 kali. Kebetulan handphone nggak saya bawa. Saya ada keperluan lain. Saya telepon balik nggak diangkat. Beliau telepon balik nggak diangkat. Saya telepon balik lagi nggak diangkat. Saya cukup, wah ini kalau sudah bisa video call kayak begini kondisinya pasti membaik. Pikiran kami, betul, kita positive thinking ada, pasti beliau membaik kondisi ini. Makanya saya sampaikan ke grup juga bahwa saya dapat ini nih video call dari Bunda Ken, kalau melihat kondisinya kayaknya membaik ya. Saya bilang kayak begitu karena bisa video call. Karena wapri saya berapa lama seminggu yang lalu nggak dijawab. Ini merupakan satu kelegaan tersendiri kita sebagai teman. Memprediksi bahwa beliau itu membaik lah waktu itu. Cuman pada saat hari Minggu kalau nggak salah Minggu betul, tanggal 27 ya, tanggal 27 Minggu kami saya bersama keluarga sedang dalam perjalanan pulang dari Sidoarjo. Saya dapat kabar kalau beliau wafat. Saya cukup kaget, cukup dredeg, nggak bisa ngomong, rasanya sampai sesek di mobil. Karena harapan kita bahwa beliau itu bisa sehat kembali. Bisa sembuh, pulih ya, terus kembali. Cuman memang pandemi ini kita tidak pernah bisa memprediksi siapapun dan apapun bisa terjadi. Jadi dengan sepenuh hati, dengan segala doa,
yang bisa kita panjatkan kepada Tuhan. Saya di sini bersaksi bahwa Bunda Ken itu adalah orang yang baik, ya. orang yang bisa memberikan manfaat kepada sesama dalam kegiatan sosialnya. Bagi kita juga teman-temannya, kita mohonkan kepada Tuhan, beliau diampuni segala dosa kesalahannya, ditempatkan di sisi yang terbaik. Kalau dari kenangan yang pernah ada, satu aja dari Bunda Ken sama Tante Yu apa? Yang pernah? Ya sampai sekarang masih diingat. Kalau saya lihat itu kan saya bilang, Bun, kok senangnya pakai kacamata sih di indoor juga pakai kacamata, kan begitu kan? Ciri khas. Ya ciri khas. Yang benar-benar high white seperti itu yang gede. Iya. Dia terlupakan. Ya, dan itu nggak apa-apa, ben enak, pede aja, kayak begitu kan, orangnya kan juga pede aja, kalau bilang kan begitu. Iki memang sengaja nggak bisa yang gede sih iki, karena nyuwun saya memang postur beliau itu kan tidak terlalu tinggi sekali dan body cukup dempal ya kan, muka bulat dengan memakai kacamata kayak gitu, memang satu buat orang-orang yang nggak biasa itu satu pemandangan yang cukup eye-catching. Cukup eye-catching. Jadi setiap momen dengan beliau itu merupakan satu waktu yang berharga buat beliau, ya. Buat kami teman-temannya. Jadi di sini kami memberikan apresiasi yang luar biasa bagi Bunda Ken. Demikian juga kami harapkan juga doa yang terbaik bagi beliau, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Betul. Ya, tadi kan kita sudah mendengar dari Tante Yu ya. Sekarang ke Om Rian Drimbo. Om Rian Drimbo ini juga kita apa ya Om Rian ya? Kita kenal 2018 itu nggak nyangka ya waktu itu ya. Awal 2018. Ya kita ya. Kalau nggak salah ya. Masuk di kelas kedua atau ketiga. Kelas kedua. Seingat saya seperti itu. Di kelas kedua atau ketiga, beliau datang. Kita kaget waktu itu ya. Pacanya bukan pacaan ya, dandanannya seperti gitu ya beliaunya. Sedikit eye catching. Suka warna merah. Dengan kacamata yang besar. Itu, terus orangnya juga yang selalu happy gitu loh. Saya bilang bawel. Iya. Ini kok banyak omong. Tapi waktu itu bukan bak gudeg deh, Bray. Enggak, bawa apa tuh namanya sus Solo. Ya, snack ya. Snack, terus kemudian lemper sama arem-arem. Oh ya, arem-arem. Itu satu angkatan dengan saya waktu itu Bunda Ken ya? Kayaknya iya. Kayaknya satu angkatan. Satu angkatan. Sama Pak Yono juga. Iya, enggak Pak Yono terakhir. Ada yang Pak Yono waktu ikut kelas review ya. Ada foto bertiga tuh masih dan aku masih simpen itu di filenya tuh. Mulai kelas pertama sampai dengan kelas yang 2021 ini aku masih simpen di memori itu. Dan memang awal ini tidak salah jajan seperti ini. Betul. Apalagi apa ya, kalau kita lihat kemasannya itu nggak normal. Dan artinya nggak normal itu ya nyemplu ya, besar gitu. Besar terus ini ya karena beliaunya suka dengan warna merah. Mulai motor merah, kacamata. Bahkan box nasi maupun snacknya itu warna merah juga. Itu juga warna merah. Saya kadang kalau ini ya, saya paling sering di order sama Bunda Ken itu duren sama 2 jajan aja, pastel abon sama undi pecah. Dan itu pun yang diminta saat sebelum balik ke Klaten. Beliau yang benar-benar saya tidak pernah terpikirkan bahwa nanti mumpung ketemu Bunda lo ya gitu. Kata itu ya. Mumpung ketemu Bunda mumpung gitu ya. Iya kan mulai nang Klaten, aku jawab seperti itu. Ya normal karena saya tidak ada pikiran apa-apa ya. Cuman
Terakhir saya mengirim durian itu kurang lebih 3 bulan sebelum beliau wafat. Saat ngirim, Bunda sempat cerita, curhat soal bahwa dia ada sakit. Oh, ada sakit tuh waktu itu? Ada sakit waktu itu, dia cerita. Oh lu gini sih, ini, iki cemilan. Waktu itu ada apa aja di meja, ada dikasihkan semuanya. Wes lu sih, ya sudah, bulan sudah tak packing, tak taruh. Apa taruh? Bunda lu sakit ya. Oh iya dong. Sakit apa tahu? Oh, kita nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu. Iya. Orang itu tidak pernah terlihat sakit karena iya, buat selalu saya, ceria. orang itu paling tertib untuk menjaga kondisi tubuh. Betul. Kalaupun dia ada orderan untuk dikirim pagi, dia jam 7 sudah tidur. Bangun-bangun mungkin akan jam 1. Jam 1. Kalau hari Jumat ya. Iya. Dan itu selalu bismillah. Lila menjadi lila. Nah, itu loh. Betul. Itu seperti itu biasanya story WA-nya. Dan dia jam 1, jam 2 bangun untuk Betul. mengerjakan pesenannya customer, dia rezeki. Jumat. Saya agak kaget loh, Bunda sakit apa tahu? Aku diabetes dong. Lu nek diabetes ya ojo, langsung tak ambil dulu itu. Ojo ini kayak Bunda. Masih sempat bercanda ya Om. Itu juga ada keluar seperti yang saya bilang tadi. Kapan mana Om enggak Bunda aja. Oh. Saya agak kaget karena dibandingkan saya tahu pola jajan beliau, pola makan, pola istirahat Tertata loh. tertata. Iya. Dan saya agak kaget waktu dengar beliau menyebut diabetes. Saya bilang diabetesmu berapa? Yang gula darah acak berapa? Sudah mendekati 200. Tidak apa-apa loh, gula darah acak itu 200 tahun. Tapi aku harus jaga. Iya, harus dijaga. Berarti nek makan ini tidak boleh agak-agak. Betul. Jadi tawanti-wanti waktu itu juga. Nah, setelah itu tidak pernah bertemu lagi ya, karena kesibukan masing-masing. Terus selang 2 bulan sebelum pulang, selisih sebulan, beliau telepon. Kalau aku pesen durian pastel sama undi pecah, remuk nggak nandalannya? Ya enggak, kalau sampean bawa ya enggak apa-apa. Mau sampean bawa pulang ke Klaten, iya Bunda mau pulang ke Klaten jadi. Udah pingin sangu jadi. Sangu ya Allah. Terus sampean jalur pirang kilo tak gaeno tak gawakno. Iya. Kak Om Siti ae, aku butuh sapek gitu. Aku pengen ngeratani. Ini lah ya, dia saat itu masih ingat dengan teman-temannya. Aku pengen bahasanya adalah ya apa aja. Karena saya dengar sendiri. Iya, gimana? Aku pengen ngeratani dodolane koncoku gitu. Tuh. Itu yang itu yang ya bikinan ya ternyuh ya, nggak bisa kita ya. Sih ingat kata-kata itu. Aku pengen ngeratani Dodolan kanca-kanca. Tak kayak sangu mulik gitu. Ya Bali, aku tetap dengan nada guyon ya. Saya tidak mau seakan-akan dengan mudik ini tidak ada komunikasi lagi, tidak ada kembali gitu. Akhirnya nanti Bunda tanggal 10 ya kalau nggak salah 10. Ya itu ya akan ini ya udah tanggal 10 pulang Klaten gitu. Terus nggak popo menjelang puasa mau tak antar tak kirim tanggal 9 malam atau tanggal 10 pagi sebelum sampean ini. Kok mepet lo ya apa sampean? Nggak apa-apa loh, cedak ya kok kunjungan ke Tintang belum. Akhirnya ya sudahlah, tak belum nanggung juga saya harus produksi cuman 1,5 pack kilo, ya sudahlah tak bawain sekalian satu produksi ya, jadi terus sampai beliau komplain sih waktu itu. Oke nih, mesisan gawe lah tawaran, ini memang jatahmu tau. Iya. Dan beliau tetap ngotot minta saya harus memberikan tarif untuk ongkir, karena sejauh ini saya memang
Nggak pernah narik ya? Nggak pernah narik ya Bu. Saya ngirim ke Mbak Gio ataupun ke Bunda Ken, saya pikir Karena pertemanan kita ya. Terserah lah mau ngasih ongkir berapa, Iya. saya nggak akan narik. Bagi saya silaturahmi itu Lebih sudah ada feedbacknya kok. Iya. Tapi waktu itu saya diceramain soal ongkir memang. Waktu terakhir. Iya. Iya. Ya mau aku mau ongkir gitu. Mau, abang terima duitmu tak Bang. Duitku si akeh tak. Jadi saya diceramain, tetap kasih ongkir gitu. Dia masih berpikir soal teman-temannya, soal sebagainya. Masih memikirkan ternyata ya Allah. Ya itulah sosok beliau ya. Saya pikir satu inspirasi buat kita pemain kuliner, baik skala apapun, mau kecil maupun gede. Saya pikir time manajemennya bagus, produk kualitinya juga oke. Betul. Terus Yang penting konsekuennya dari Bunda Ken. konsekuensi dia baik untuk dan komitnya, branding dirinya maupun komunikasi dengan customer itu sangat bagus. Bagus banget makanya tuh. Makanya saya salut yaitu saat terakhir itu memang saya tidak habis pikir bahwa yang waktu kita podcast itu adalah terakhir. Kita kepingin ritual Lebaran itu di rumah beliau. Nah, terlaksana ya? Terlaksana? Apanya? Waktu yang Lebaran itu. Jadi kita sempat ngerasain 2 kali. Itu Lebaran ya halal pasti. bihalalnya nggak jadi ya? Halal bihalal yang kemarin nggak jadi karena beliau sudah pulang. Akhirnya ya sudah nggak ada. Ya sudah, harapan saya dengan Om Barto waktu itu kita bisa halal bihalal Lebaran di rumah beliau. Iya. Dengan sajian khasnya. Macam lah ya. Ya memang sosok Bunda ini bagi saya dan teman-teman yang tadi memikirkan teman-teman. Kayak kemarin waktu kita Lebaran itu Bunda kan memang kan nggak bisa pulang, nggak bisa mudik. Ya mau nggak mau beliaunya masak, undang kita semua makan di situ ya. Entah kamu bisa atau nggak bisa, beliau tetap senyum. Meskipun telepon nggak bisa hadir, ya nggak apa-apa, pasti jawabnya enak. Jam berapapun kalau mau datang monggo itulah. Ya, silakan. Nah itu. Ini juga saya juga ada bukan ganjelan ya, kekecewaan saya secara pribadi bahwa kadang itu janji-janji yang saya masih belum sempat penuhi, kayak yang podcast yang review. Saya bilang sama Mas Freddy bahwa Mas nanti kalau lagi on saya minta tolong di video call ya. Sempat saya itu bilang, ya? Saya tolong di video call karena saya pengen juga kasih review mengenai beliau. Kebetulan saya di Jogja dan di sana itu sinyalnya kurang bagus, hujan besar di rumah Jogja. Itu satu. Yang kedua, dengan sudah pindahnya beliau ke Klaten, saya udah janji Bung, kapan aku tak mampir ke Klaten. Kemarin yang waktu kita omongan ada rencana kan mampir ke Klaten. Nah itu kan juga salah satu saya bilang nanti kita janjian ya ketemuan di rumah Jogja. Saya bilang sama ada teman kita satu lagi yang pindah ke Jogja di sana, ayo kita nanti ngumpul di rumahku, kita ngopi, kita ngobrol, kita ketemu. Kalau Bunda jauh dari dari Klaten ke Jogja, nanti aku jemput. Aku bilang kayak gitu. Kalau enggak gampang, Klaten Jogja Bun cuma 1 jam naik kereta, enggak apa-apa, tak jemput di Tugu, ayo kita ngobrol. Itu juga masih belum terlaksana. Saya terakhir pulang ke Jogja, balik ke Surabaya, janji juga bahwa tak usahakan sempatkan untuk mampir Klaten. Kebetulan ya nyuwun sewunya itu saya ngopeni papa saya yang harus di rumah sakit, habis periksa itu hari Rabu, itu pulangnya sampai sore, sampai jam 3:30 dari rumah sakit. Jadi kita segera prepare, packing, saya pikir bisa mampir ke Klaten, sampai Klaten ternyata udah larut karena perjalanan Jogja Klaten ini padat sekarang. Iya. Iya. Karena jalur tercepat menuju Klaten memang
tidak by tol ya. Betul, jalan darat. Nah, itu sudah lumayan larut dengan pertimbangan bahwa suami ini nyetir kan, dan besok kita harus buka, udahlah pulang besok lagi. Nah, itu yang belum bisa saya penuhi janjinya. Moga-moga Bunda Ken juga bisa maklum. Kita berharap bahwa dengan segala hal yang telah beliau lakukan bagi teman-teman, ini merupakan satu pelajaran berharga bagi kita semua sebagai pelaku UMKM, saling menghargai, saling mendukung lah. Betul, dan menjaga komitmen juga kualitas, sehingga yang saya tahu itu di grup-grup kuliner nama Bunda Ken itu sudah benar-benar ya, kita udah nggak asing lagi gitu. Sudah pemain senior lah bilang. Ya. Satu hal yang mungkin saya masih terkenang di bulan Desember, waktu itu teman-teman dari Barto Enver banyak yang bertumbangan, sakit. Ya. Diawali dengan Cak Tata yang meninggal dunia. Kemudian Om Barto, Om Blembo, Om semuanya banyak yang berjatuhan, dan waktu itu yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk merawat Om Barto, karena kita tahu Om Barto ini kan ya kalau sakit pun kasihan lah kalau bagi saya. Ya. Akhirnya saya, Tan Yu, ya waktu itu ya Tan Yu ya. Inisiatornya juga Dari Bunda Ken. beliau juga. Waktu itu saya sempatkan, meskipun memang kondisi waktu itu beda dengan sekarang. Iya. Dulu itu Lebih mencekam ya, kayaknya dengan kekhawatiran yang benar-benar kita itu inilah kondisinya, nyuwun sewunya, bukan kita menyepelekan, tidak, tapi COVID yang periode pertama awal kemarin itu kan kita belum baru kenal ibaratnya. Betul, baru kenal, itu kayaknya kan lebih menakutkan, lebih menyeramkan gitu ya. Saya ingat waktu itu Bunda Ken memasakkan Tan Yu, saya yang mengantarkan makanan ke Om Barto, bahkan ya dengan kondisi seperti itu otomatis waktu saya ibaratnya wirawiri ya, saya sempat duduk di rumah sakit Islam waktu itu. Di situ kan nunggu Om Barto kan. Saya tuh malah juga mencekam juga ya, karena lihat sebelah sana geledekan lewat bawa jenazah, yang sana nangis lagi. Ya Allah, kenapa kok seperti ini? Itu bahkan saya cuma niat saya membantu teman-teman ini semua. Bahkan Bunda Ken yang menyempatkan memasakkan untuk Bu Barto ya, pagi, siang, malam. Saya pun siap waktu itu ngantarkan makanan, saya ambil dari Ketintang bawa ke rumah sakit sama ke rumahnya Om Barto ya. Itu yang saya pikir, waduh, Bunda Ken ini kan apa ya, juga dagang ya. Tapi bagi beliau bisa membantu teman itu luar biasa. Itu loh salah satunya. Dan satu kenangan yang gak saya lupakan waktu itu ketika sudah beliau masuk ke ICU, saya sempat sama Mbak Vivi ya, Mbak Vivi Lemper itu yang bisa komunikasi Mbak Vivi. Mbak Vivi telepon dan bilang, Mbak, salam buat teman-teman Om Barto sama Barto Enver ya, doakan saya akan membaik. Itu saya senang sekali. Dan ketika itu apa ya, kalau kita bilang virus yang baru Delta ini seperti orang demam berdarah, panas, dingin, panas lagi, terus lebih parah itu dari Delta. Waktu kondisi masih sembuh ini, sudah sembuh ini ya, proses yang pertengahan ini sadar ini, sempat ngobrol katanya ya juga gitu, nyari teman-temannya, nanyakan teman-teman yang ada di Barto Enver gimana, sehat enggak. Bahkan yang ini yang saya bikin nangis itu Hamin 8 jam waktu itu, jam 12 masih bisa komunikasi sama Mbak Vivi, sempat titip salam buat saya, katanya kangen sama Om Freddy. Waktu itu saya pikir, ya Mbak, sampaikan saya juga kangen sama Bunda Ken. Waktu masuk jam 9 malam,
saya ditelepon sama iparnya ya, adik iparnya namanya Pak Kelik. Waktu itu Pak Kelik ini nyampaikannya agak ya, saya tahu sih bahasa halus mereka, Bunda Ken dipundhut. Maksudnya dipundhut meninggal dunia. Wah, langsung ya. Wah, saya tuh waktu memang nggak percaya karena siang tadi masih bisa titip salam kan. Saya juga sempat dikirimin fotonya beliau. Pak, yakin Pak? Iya. Allah Akbar. Saya tuh sampai nangis. Habis meninggal, ternyata beberapa jam saya dihubungi lagi sama Pak Kelik. Saya pikir ada apa? Adiknya tuh meninggal. Loh? Wah, langsung saya. Loh. Selang nggak lama 1 jam 2 jam meninggal lagi. Oh iya? Iya. Jadi waktu itu saya pikir, Allah Akbar. Saya sempat akhirnya saya waktu itu baru bikin kabar di grup kan. Setengah 10 karena saya telat, karena saya masih nggak bisa mikir tenang, nggak bisa. Masih nangis sih, ya emosi kan. Ketambahan adiknya. Adik kandung? Adik kandung. Iya, Oh, justru saya baru tahu ini. Adik kandungnya. Akhirnya, udahlah. Saya kirim. Kalau nggak salah antara setengah 11 jam 11 ya. Iya, saya masih akhirnya ya sama share di grup. Tanyu sama itu saya akhirnya sempat telepon teman-teman sampai jam 3 pagi itu masih ada yang komunikasi sama saya. Telepon bener nggak teman-teman dari grup kuliner. Akhirnya baru saya tidur tuh baru jam 7 pagi. Karena ya situlah mereka Sekitar jam 9 ya Om ya. Iya, jam 9 beliau itu. 1 jam kemudian adiknya. Jam 10 itu adiknya. Nah itu loh. Yang saya sampai pikir, ya Allah, ternyata cobaannya. Ada saat yang waktu momen beliau nggak ada ya. Saya tidak tahu. Mungkin saya memang di keluarga saya ini memang ada darah kejawen ya. Saat mulai jam 7 setengah 7 sampai dengan jam 9 itu ada kondisi badan itu yang memang buat saya, badan saya kok aneh gitu. Seperti sakit, badan itu sakit semua. Saya pikir karena posisi waktu itu ibu saya sudah sakit ya, sudah sakit, cuman belum terkonfirmasi terpapar gitu. Saya juga, maksud saya ini ya sakit dengan sakit yang sama lagi. Betul. Kan badan ini kok nggak enak, ada apa gitu. Saya minumi obat yang sama vitamin, bahkan sama herbal yang biasa saya minum, kok nggak ngefek gitu. Saya buat tidur sebentar. Nggak lama, sekitar antara jam 8:15 sampai jam 9 kurang 1/4, setengah jam saya bisa tidur. Terus nggak tahu jam 9:15 itu mendadak bangun dan badan ini langsung seger. Kebiasaan saya adalah melihat setelah saya bisa duduk, bangun tidur duduk, saya lihat handphone. Ternyata dapat kabar kalau ini ya Bunda Ken nggak ada. Nah itu loh. Cuman kalau Pradi mungkin bisa mengekspresikan ya, kita kehilangan, mungkin masih bisa berekspresi, menangis ataupun sedih, semua anggota tim Barta and Friends. Cuman saya waktu itu tidak bisa. Bukan apa-apa, karena saya harus jaga perasaan ibu saya yang memang kondisi sakit ya juga, dan baru 2 hari dapat kabar kalau positif gitu. Jadi saya ngempet cuman akhirnya saya pikir ibu ini juga langganan lemper, terus keluarga saya juga kalau ada hajatan pesennya ke situ ya, juga ke Bunda Ken. Hanya
saya kasih tahu ibu sama tante saya subuh saya kasih tahu ibu saya waktu habis sholat subuh cuman saya pupuk dulu ibu saya. Gak usah wedi, nggak usah takut, nggak usah sedih, jangan drop. Aku cuma mau ngabari udah kan saya drop dan ibu saya masih tidak percaya ya. Masa ya apa dulu? Karena ibu saya nggak tahu penyakitnya kalau bunda terpapar ya. Saya nggak mau ngomong. Memang bunda kan apa? Nggak apa-apa, bunda kan memang terpapar COVID. Jadi ya saya minta ibu saya untuk ya tenang, bisa ngontrol emosi, sedih, terus takut, terus nggak usah orang sampai harus sehat. Cuman ibu saya memang waktu itu ya korek. Nah itu loh. Dan memang saya ada apa-apa kan memang cerita dengan ibu saya ya, termasuk kecuali waktu saya sakit awal Oktober, saya terpapar di waktu training dari kementerian itu. Saya memang terpapar di sana, tapi saya nggak pernah ngomong. Saya ngomongnya ke ibu saya waktu itu cuman gak apa-apa, trainingnya diperpanjang. Padahal saya isolasi mandiri. Isolasi di hotel. Nah itu. Terus saya juga cerita tentang anggota Barto Enfriend yang sakit, terpapar COVID juga ya. Dan beberapa kayak almarhum Catata, kemudian Ndaken ini ya. Terus yang memang tidak berhasil melampaui, cuman ada banyak juga teman-teman yang memang masih berhasil dan diberi kesempatan kayak Om Barto, kemudian beberapa teman di pegiat UKM juga. Ya sudah lah, memang kita nggak pernah tahu ya. Kita ambil pelajaran, kita boleh takut dengan kondisi pandemi sekarang, tapi tidak perlu menjadi paranoid juga. Yang penting kita bisa jaga diri dan mawas diri juga. Yaitu tadi terapin apa yang sudah dianjurkan dan jalani itu. Terus buat teman-teman juga yang di Barto Enfriend juga, teman kita 2 sudah dipanggil, dipundut. Bahasanya orang Klaten dipundut. Kita ambil pelajaran dari mereka, apa yang bagus dari mereka kita contoh, kita teruskan. Dua orang besar ini buat saya luar biasa. Mereka dengan konsistensi, ritme kerja, hasil kerja yang konsisten sekali. Dan 2 orang ini humoris banget. Iya betul. Catata sama Bunda kan humoris. Jadi saya terakhir ketemu Catata itu setelah saya isolasi mandiri. Ya. Beneran itu. Saya masih ingat waktu itu saya ketemu beliau di Rusel. Jadi saya itu baru pulang dari isoman. Itu tadi training yang diperpanjang dengan isoman. Cuman saya bilangnya training 1 bulan. Akhirnya saya dengan bangkelan saya, tas ransel saya sama 1 tas jinjing ya, saya taruh di ini. Saya masuk ke Rusel, Catata cuma bilang, "Kon mari minggat nang di bawah." Dan waktu itu penampilan beliau memang sudah berubah. Jadi sudah rambut panjang segini. Oh iya. Rambutnya panjang beneran. Loh, aku tuh sering maksudnya kadang ke rumahnya, cuman saya jarang ketemu karena kan saya ketemu dengan istrinya ya, dengan Mbak Nina. Saya waktu di Krusel itu tuh, jadi saya langsung nurunin tas ransel saya karena berat sama tas jinjing, saya taruh meja, blek gitu. Dia cuma gini loh, kon mari minggat pirang dino, saulan orang. Lu, dan saya masih ingat beliau waktu itu rambutnya sudah segini, terus dengan style dia celana yang pendek. Pasti pendek lah, sukanya dia. Sini tuh yang bulat ya. Celana pendek gombor jeans. Iya. Terus pakai kaos hijau waktu itu. Dan dia memang waktu itu sampai kedengaran bawa laptop.
iya ono tanggungan kerjaan iki jere. Nah, embet gawe terus rek. Ya cuman ambek anu lho ya dijogo kondisine. Iya, Bro. Awak rokok gak enak iki gitu. Iya. Itu kalau nggak salah sebulan 2 bulan ya sebelum beliau enggak. Sebulan. Desember kan beliaunya meninggal. Jadi saya yang waktu itu masih sempat biola, cuman memang saya tidak pernah tahu ya beliau sudah gondrong karena lama tidak ketemu gitu. Oh tiba-tiba sampai jadi gondes juga. Dan dia juga ya tiba-tiba kalau saya minggatan. Jadi ya itulah kenangan bareng 2 orang yang buat yang saya big. Memang big badannya. Saya terakhir itu ketemu hasilnya. waktu kita bareng-bareng ke Pak Suyono. Ke Pak Yono ya. Ya, Itu. Saya yang dia makan berapa mangkok? 3. Loh, nggak ikut tuh. Oh, yang kedua, yang tante yang pertama. Yang pertama ya kita. Nggak ikut ya. Tapi kalau dari kedua orang ini, beliau yang sudah melalui kita ini, justru kedua orang ini yang protek loh. Cak Tata pun kalau nggak ada keperluan nggak keluar. Betul. Cak Tata ini punya tipe itu. Kemudian Bunda kan juga gitu. Kalau kemana-mana tuh suruh bawa hand sanitizer. Terus ingat nggak kalau ada salah satu status beliau yang ayo metua terus dan di Kerawuk. Iya. Kalau di tangan corona itu saya masih ingat. Jadi dua orang ini memang luar biasa. Iya. Taat ya. Proteksi dirinya sebenarnya luar biasa. Ibaratnya gini ya. Mereka berdua ini sudah sangat protek, tapi ya kita yang lengah-lengah ini jangan sampai apa ya. Betul. Seperti mereka gitu loh. Yang saya ketemu di Krusel itu orang-orang belum zaman minum vitamin kayak sekarang. Kalau sekarang kan orang rame-rame minum vitamin sudah ya. Dia sudah bawa vitamin waktu itu. Iya. Dia bilang, oh bom biasa imbus. Iya. Lah ngopang nane imbus rek. Waktu itu sama kayak aku. Oh menak apa gini ibu saya. Campur kopi ya. Hanya teman-teman kalau yang datang ke Omah Mbah Gios ini pasti rata-rata banyak terjadi keanehan dari apa yang kita konsumsi. Itu banyak temennya udah minum vitamin ya. Yeah. Kalau dari kita sendiri secara pribadi juga dari keluarga selain vitamin itu kita membiasakan makan dan minum itu yang agak sedikit berbeda. Kalau teman-teman tanya, Tante bikin jus apa? Kelor. Mesti bingung. Kelor di jus, ya. Bikin jus apa? Sawi. Nah, ini semoga bisa menular juga kepada teman-teman semua. Saya pernah nyobain semua kayaknya. Iya. Benar. Mulai Bahwa sawi, kelor, terus apa? Loba aku pernah dijualin pagi itu. Iya. Jadi untuk menambah imun kita bukan hanya vitamin yang berupa pil-pil kapsul dari medis, tapi dari apa yang kita konsumsi itu lebih banyak berupa fresh. Itu jauh nutrisinya juga jauh lebih bagus. Efek sampingnya dan lebih aman efek sampingnya ya. Betul. Harapan kita Mas dengan berpulangnya teman kita, beliau ini cukup sampai di sini, dan selanjutnya adalah dari tim kita, teman-teman kita di Barta and Friends. Demikian juga untuk teman-teman semua yang lain, tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga makanan, tetap jaga minuman, tetap imun kita harus tetap kuat. Kita tetap sehat, bisa melanjutkan hidup dengan keadaan dan kondisi yang lebih baik lagi. Dan pastinya kalau bagi teman-teman yang melihat kami di sini, kami sudah melakukan vaksin ya. Jadi bisa dibilang kami sudah menjalankan protokoler. Jadi kalau ada yang omongan, wah itu nggak protokoler, kami sudah vaksin semua di sini. Dan sudah vaksin dan kita tadi sudah social distancing juga ya. Kita juga sebenarnya awal kita pakai masker dan masuk di sini pun
sudah diteriakin dari counter bar, sudah diteriakin itu wastafel bukan aksesoris. Pakai lah. Itu hand sanitizer juga bukan pajangan. Kita sudah melakukan protokol yang dianjurkan. Dan mungkin buat kita yang berkegiatan di luar mau tidak mau ya harus menjalani seperti itu dan kalaupun harus antigen untuk swab ya sudah jalani aja lah, nggak apa-apa, itu lebih bagus. Oke, untuk menutup bincang-bincang kita mungkin ada kalimat apa, 1 kalimat 2 kalimat yang ingin disampaikan ke teman-teman dalam menghadapi pandemi, karena kita sudah kehilangan 2 orang tercinta ya. Monggo, mungkin dari siapa? Tanju dulu. Cukup kita kehilangan 2 teman, jangan sampai teman-teman kita yang lain. Kita berharap, kita berdoa, berusaha, hidup masih tetap harus berlangsung. Kita mohon teman-teman dan kita semua tetap bisa menjaga kesehatan, protokol kesehatan, perhatikan asupan konsumsi vitamin, makanan dan minuman. Yang terutama dan lebih penting adalah doa. Doa. Kalau dari Om Rian Trimbo gimana? Saya sih ya tetap ya yang dianjurkan adalah imun, aman. Iman, imun, aman. Ya, ini yang baru ya. Jalankan. Ya. Jalankan dengan sebaik-baiknya. Terus tidak perlu ikut orang-orang yang akhirnya membuat kita panik. Ya, betul. Lu nggak perlu panik beli susu, nggak perlu panik beli oksigen, beli vitamin gitu. Normal aja gitu. Toh meskipun PPKM darurat, toko bahan makanan, supermarket, masih ada, apotek itu masih boleh buka, bukan total gitu. Jadi kita masih ada akses. Kemudian untuk pelaku usaha yang mau tidak mau mulai menyesuaikan ya. Tetap berinovasi, mau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Ya udah, itulah kuncinya buat positive thinking. Untuk teman-teman relawan yang terutama jangan lelah lah untuk berbuat baik, meskipun kadangkala sekitar kita itu buat apa Pak sih gini, buat apa sih Pak gini, toh saya juga yang kena. Nggak apa-apa, mereka boleh mengelak bantuan kita, boleh mengelak mengenai teguran kita, nggak apa-apa, tapi tetap jangan putus asa untuk memberikan yang terbaik untuk sekitar kita, karena apapun pro dan kontra itu sudah biasa. Kita yang penting tetap memberikan yang terbaik buat namanya masyarakat sekitar, karena kita di sini para relawan ya tak henti-hentinya untuk berbuat baik itulah. Toh pun kalau pandemi ini katakan masih lama ya jangan mengeluh. Wah ini kok lama lah, justru kalau kita bisa membantu selama pandemi itu menjadi ladang kita untuk mencari kebaikan seperti itu. Banyak yang bisa dilakukan dengan hal positif. Betul, seperti itulah. Dan satu lagi, kalau memang ada sekitar kita yang memang terpapar, bantulah dan tidak perlu mengucilkan. Betul. Bantu support dan lah. Membantu proses mereka untuk sembuh pun juga. Itu kesembuhan yang luar biasa adalah secara psikis ya. Iya. Secara psikis itu support kita. Selain iman itu akan jadi kesembuhan terbaik. Nah itulah. Oke, dari kami yang sudah berbincang-bincang ini mengucapkan terima kasih ke Tante Yu. Sami-sami. Ya, tadi yang sudah menceritakan pengalaman terbaiknya. Om Rian Trimbo yang sempat nangis tadi. Baru tahu dia baru kali ini mengekspresikan. Kalau saya ya itu Om ya, saya cerita tadi. Saya waktu itu tidak bisa berekspresi diekspresikan sekarang saya ternyata. Harus menjaga kestabilan kesehatan orang tua saya. Iya. Dan Om kan nggak pernah tahu kan gimana rasanya menerima ekspresi dari Om Barto yang nangis, saya yang ngomong. Tapi itu nggak apa-apa, itu namanya bentuk rasa
berawal tanpa kesengajaan kita Iya. ketemu. Circle kita ini lah. Menemukan sama. sebuah keluarga ya ternyata. Iya. Meskipun awal cuma dari makanan, dari kegiatan sosial, tapi akhirnya kita bisa jadi keluarga. Iya, makanya itu. Nah, saat ada satu yang sakit atau ini yang nggak ada, ya, itu pukulan buat kita. Ya. Makanya itu. Oke, kalau gitu kita akhiri obrolan kita hari ini. Semoga dari apa yang kita bincangkan ini menjadi manfaat buat teman-teman yang menghadapi pandemi dan juga bagi teman-teman yang merasa memiliki Bunda Ken dan Cak Tata. Ya, kita doakan yang terbaik buat mereka berdua karena bagi kami mereka berdua itu luar biasa. Oke. Ya. Oke, kita aja terima kasih dari kami. Ketemu lagi dalam acara Sapa Sahabat. Assalamualaikum, selamat sore.